Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali di konten IBG. InsyaAllah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, apakah boleh saya mengikuti kajian yang di dalam kajian tersebut diajak untuk berbaiat dan syahadat ulang? Bismillahirrahmanirrahim. Kajian sesuai apa yang kita pahami bersama adalah sebuah wadah, sebuah perkumpulan, sebuah majelis yang di dalamnya diisi dengan berbagai macam kegiatan untuk mengajak masyarakat dan jamaah yang hadir bertambah kualitas imannya, bertambah kualitas Islamnya, bertambah kualitas pemahamannya, bertambah kualitas ihsannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti apabila ada sebuah acara, sebuah wadah, sebuah majlis yang sudah menamakan dirinya sebagai kajian, sebagai pengajian, pengurus majlisnya, pemimpin majlisnya, tokoh utama di majlis tersebut harus memiliki semangat visi misi untuk dapat melaksanakan syariat sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para ulama radhiyallahu ta'ala anhum. Tidak sebaliknya. Namanya pengajian, namanya kajian, tetapi yang dimasukkan ke situ adalah sesuatu yang melanggar perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ini penting untuk teman-teman yang membuat majelis, untuk para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama di dalam mengemas kajian dan pengajian yang beliau bina. Yang kedua, kaitannya dengan baiat dan juga syahadat ulang. Ini bukan merupakan sesuatu yang wajib di dalam kajian tersebut, tapi juga bukan merupakan sesuatu yang terlarang. Artinya apa? Tergantung masing-masing dari kiainya, tergantung masing-masing dari ustadznya. Biasanya baiat-baiat tersebut kita dapatkan di dalam kajian-kajian thariqah. Apa itu thariqah? Sudah pernah kita bahas pada video-video yang lain. Thariqah adalah sebuah jalan, sebagaimana arti secara bahasa thariq artinya adalah jalan. Jalan menuju apa? Jalan menuju kepada suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki maslak, memiliki jalan yang dibina oleh mursyid. Mursyid adalah orang yang membina ruh dan jasmani kita untuk bisa ditarik ke dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam thariqah, karena yang diperhatikan bukan cuma jasmaninya tapi juga ruhaninya, maka sebagaimana jasmani diberikan makanan berupa nasi, lauk pauk dan lain sebagainya, ruhani juga butuh asupan gizi. Asupan gizinya berupa apa? Berupa dzikir. Maka disusunlah dzikir-dzikir yang dibuat oleh pendiri thariqahnya atau ulama-ulama besar di dalam thariqah tersebut, sehingga menjadi satu susunan dzikir, sehingga menjadi satu susunan wirid. Ada yang membaca la ilaha illallah sekian ribu kali setiap harinya, ada yang membaca sholawat, ada yang membaca Al-Quran, ada yang diperintahkan untuk berpuasa. Yang itu semuanya tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan maslak yang terbaik menuju suluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan di dalam berthariqah. Nah, agar ikatan tersebut bisa menjadi ikatan yang bersambung dan menjadi ikatan yang penuh kita jalankan dengan tanggung jawab, maka biasanya diadakan baiat. Yang baiat itu isinya adalah janji. Janji apa? Janji untuk terus berusaha mengamalkan amalan-amalan yang telah diajarkan. Demi apa? Demi menjamin agar kita sampai kepada tujuan kita, yaitu lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui berbagai macam jalur metode. Nah, baiat ini meniru dengan apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, jadi memang baiat ini bukan sesuatu yang dilarang, tapi juga bukan sesuatu yang diwajibkan di dalam sebuah kajian. Tergantung dari kajian apa tersebut, tergantung dari kebijakan dari kiai atau pemimpin majlis tersebut. Di masing-masing majlis biasanya memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Berarti artinya apa? Apabila kita ingin untuk ikut di dalam kajian tersebut, ternyata ada baiatnya, mau derek baiat boleh, tidak derek baiat juga boleh.
Kalau kita nderek baiat, berarti kita mengikatkan diri kita untuk nderek berjanji, berusaha agar amalan-amalan apa yang diajarkan di forum tersebut ketika kita pulang tetap kita amalkan menjadi perilaku yang berubah menjadi kebiasaan yang kita laksanakan pada kegiatan kita sehari-harinya. Tapi apabila ternyata mau mendengarkan saja, tidak ikut kepada baiat juga diperbolehkan. Yang penting di dalam memilih kajian-kajian, di dalam memilih thariqah, di dalam memilih baiat-baiat, harus kita pastikan bahwa sesuatu yang diajarkan tersebut tidak ada yang melanggar syariat. Kenapa? Karena imam thariqah ahli sunnah wal jamaah, imam tasawuf ahli sunnah wal jamaah bernama Imam Junaid al-Baghdadi, di dalam kitab Az-Zawajir beliau mengatakan, kata beliau, apabila kalian melihat ada seorang yang bisa terbang di udara, idza ra'aitum ar-rajula yatiru fil hawa, atau dia bisa berjalan di atas air, yamshi alal ma', kata beliau, fala taghtarru bih, jangan kalian tertipu dulu. Oh, kalau sudah bisa terbang berarti sudah pasti waliullah besar. Kalau sudah bisa berjalan menyusuri laut berarti sudah waliullah besar. Belum tentu, kata beliau. Apa standarnya? Hatta tanduru ilal amri wan nahi, sampai engkau perhatikan bagaimana sikapnya dia terhadap perintah syariat dan larangan syariat. Artinya apa? Berarti kalau ada guru yang mengajarkan kepada kita, judulnya thariqah, judulnya tasawuf, judulnya baiat, judulnya ihsan, judulnya apapun, tetap standar yang digunakan adalah syariat Islam. Sholatnya harus dijaga, puasa Ramadannya harus dijaga, kewajiban zakatnya harus dijaga, kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga harus dijaga, kewajiban untuk menjauhi berbagai macam maksiat harus dijaga. Ketika secara dohir syariatnya sudah betul, kita mau mengikatkan diri kita kepada baiat, hukumnya afdol, diperbolehkan dan dianjurkan. Demi apa? Demi agar kita termotivasi agar melaksanakan dzikir-dzikir tersebut. Tetapi apabila tidak pun juga tidak masalah. Ini poin A tentang baiat. Poin B tentang syahadat ulang, bukan berarti kalau kita syahadat ulang berarti kita kemarin kafir, bukan. Tapi kenapa? Syahadat dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau ucapan tahlil saja la ilaha illallah, atau bahkan ucapan Allah saja, lafzul jalalah Allah 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 Allah, adalah tujuannya untuk memperbaharui iman kita, memperbaharui niat kita. Kenapa? Karena setan terkadang mengganggu-ganggu, menggoda-goda, sehingga perlu iman tersebut untuk ditingkatkan dengan cara banyak membaca Allah, banyak membaca kalimat tauhid, banyak membaca kalimat syahadat. Sama seperti orang yang mau nikah, maka dianjurkan oleh para ulama, ayo walinya, calon pengantin laki-lakinya, kemudian saksinya 2 orang dan lain sebagainya, bersama-sama membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kata para ulama, kalimat syahadat ini memiliki keafdolian lebih tinggi dibandingkan kalimat istighfar. Kenapa? Karena kalimat istighfar tidak mungkin bisa berlaku kecuali diawali dengan syahadat, dan kalimat syahadat bisa berlaku tanpa diawali dengan istighfar. Contohnya apa? Contohnya ada orang yang kafir, non muslim, tapi dia tiap hari astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pertanyaannya, dosanya diampunkan Allah nggak dengan istighfarnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia non muslim, belum percaya Allah, belum percaya Nabi Muhammad SAW. Sehingga semua amal ibadahnya bernilai 0 di akhirat nanti, nggak kepake istighfarnya. Tetapi apabila ada orang kafir yang dia nggak bisa istighfar, nggak bisa apapun, kemudian dia datang untuk mendeklarasikan keislamannya dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, ketika itu dia membaca kalimat syahadat kemudian dia masuk Islam, maka otomatis dosa-dosanya sebelum itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ada majelis yang mengajak mari kita bersama-sama syahadat, itu merupakan sebuah
amalan yang boleh saja dilakukan dan mendatangkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan merupakan kewajiban. Kalau dalam kajian wajib baca syahadat, bukan. Sebuah keafdoliahan tapi bukan merupakan kewajiban. Dan apabila kita syahadat ulang, bukan berarti sebelumnya kita mengalami status kafir atau keluar dari Islam sehingga harus disyahadatkan ulang, tidak. Tapi ini merupakan sebuah bentuk kehati-hatian, merupakan sebuah bentuk wirid, merupakan sebuah usaha untuk terus memperbaharui keimanan kita agar semakin bertambah. Karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, iman umat saya itu yasdad wa yangkus, bisa naik dan bisa turun. Maka kita ingin meningkatkan amal kita tersebut, ingin meningkatkan Islam kita tersebut, ingin meningkatkan iman kita tersebut dengan banyak membaca syahadat atau membaca kalimah tauhid atau membaca zikir Allah dan lain-lain sebagainya. Semoga bisa bermanfaat dan dipahami secara utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.